Shalom dan selamat pagi saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada Selasa pagi ini di channel Doa Pagi bersama GKI GS 88 Purwokerto. Saudara sekalian yang kekasih dimanapun berada, kali ini kami Budi yang akan membawakan pujian firman dan doa-doa tetap ditemani oleh saudara Adi di belakang kamera yang tidak dapat kita lihat ini. Tetapi kita semua akan bersama-sama supaya acara doa pagi ini dapat berlangsung dengan baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita buka pagi ini dengan sebuah pujian. Mari kita panjatkan dulu doa kita bersama supaya acara ini mendapatkan bimbingan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena pada pagi yang cerah ini sudah mengumpulkan kami melalui channel doa pagi ini. Tuhan tahu segala maksud dan tujuan kami. Kami ingin menaikkan doa-doa kami kepadamu. Dan untuk itu kami sebelumnya mohon ampun akan segala dosa dan salah kami. Supaya jangan sampai segala dosa-dosa kami ini menjadi penghalang bagi naiknya doa kami ini ke hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah mengampuni kami melalui putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kiranya Engkau memperkenankan supaya segala pertobatan kami ini mendapatkan ampunannya, supaya kami layak menghadap kepadamu, menerima berkat-berkat-Mu, dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan Tuhan berikan kepada kami. Mohon bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini mengambil tema identitas Kristen. Sekali lagi, identitas Kristen. Adapun firman yang mendasarinya diambil dari kitab Yohanes pasal 13. Ayat 33 sampai 35. Di bawah judul Perintah Baru. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku,
Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saudara sekalian, identitas Kristen adalah sebuah alat untuk mempersatukan dan memperkenalkan siapa Kristus. Kristus dan murid-muridnya dikenal dengan sebuah identitas. Bukan hanya Kristen, golongan masyarakat apapun juga, budaya apapun juga, kepercayaan, kelompok sosial, semua mempunyai identitas masing-masing. Sebab dengan identitas tersebut, kita bisa dikenal. Apa akibatnya jika kita tidak punya identitas? Maka kita akan habis ditelan zaman, ditelan oleh dunia. Kekristenan jika tidak punya identitas, maka akan menjadi tawar. Jika garam menjadi tawar, apalagi gunanya? Nah, saudara-saudara, banyak sekali kelompok-kelompok yang membentuk identitas pribadinya dengan berbagai cara. Di Lebak, Banten, ada kelompok yang menamakan diri Urang Kanekes karena berasal di desa Kanekes. Mereka lebih dikenal dengan nama suku Baduy, meskipun sebetulnya tidak tepat. Baduy ada di tanah Arab sana. Itu adalah julukan dari penjajah. Urang Kanekes ini mengelompok sendiri dengan menganut kepercayaan sendiri. Sunda wiwitan yang luhur pengajarannya. Dan mereka menolak semua modernisasi, termasuk listrik. Tidak ada lampu, tidak ada TV, tidak ada transistor, tidak ada handphone, tidak ada sinyal apapun juga. Mereka membentuk identitas ini dengan pakaian yang hanya dua warna, yaitu biru yang sangat gelap, hampir hitam, dan putih. Semua peralatan modern mereka singkirkan. Akibatnya, identitas mereka menjadi sangat kuat, tetapi terkucil. Di Kabupaten Blora ada lagi sebuah suku yang disebut orang Samin. Mereka adalah pengikut dari Samin Suryosentiko yang menentang kolonialisme Belanda dengan jalan tanpa kekerasan. Mereka membentuk kelompok sendiri dengan ajaran dari Samin Suryosentiko, mengelompok dengan budaya adat istiadat. Mereka punya identitas yang kuat. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, apa identitas Kristen? Apa identitas dari murid-murid Yesus yang menyebut dirinya Kristen? Apa, saudara? Salib, betul. Banyak orang
yang mengatakan identitas Kristen itu adalah salib. Semua gereja, semua aliran itu pasti punya simbol salib. Mau gereja apapun juga mengakui salib sebagai simbolnya. Bagus. Tetapi simbol salib itu adalah simbol lahiriah. Salib boleh dipasang, tetapi juga bisa diturunkan. Bisa dipakai sebagai leontin dan sebagainya, tetapi bisa ditanggalkan. Apa sebetulnya identitas kita? Murid-murid Yesus. Yohanes, sang penginjil ini, memberikan pengarahan kepada kita semua. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Identitas kita itu bukan hal-hal fisik, salib, gereja, dan lain sebagainya. Identitas kita di seluruh dunia diminta adalah saling mengasihi. Apakah mudah, saudara? Tidak mudah. Di dalam pengalaman bergereja, berorganisasi, bermasyarakat, saya sudah melihat banyak perselisihan. Perselisihan antara anggota-anggota gereja membawa dampak pengelompokan-pengelompokan. Perselisihan di antara petinggi-petinggi gereja, hamba-hamba Tuhan sekalipun bisa berselisih paham sehingga terjadi perpecahan. Di mana saling mengasihi. Majelis gereja banyak berdebat sehingga akhirnya juga terjadi perpecahan pendapat. Dan itu bisa berkepanjangan di dalam gereja. Ada lagi perebutan aset, masalah harta, menimbulkan perselisihan. Masalah kekuasaan, kehormatan, pribadi, kelompok, menimbulkan perpecahan. Itu semua membawa salib. Tapi bukan identitas murid-murid Yesus. Identitas kita adalah saling mengasihi. Perpecahan di guru sekolah minggu bisa berlarut-larut menghambat pelayanan. Perpecahan di paduan suara bisa berlarut-larut sehingga menghambat puji-pujian. Perpecahan di dalam komisi wanita bisa membawa dampak perpecahan dan pengunduran diri. Perpecahan di dalam kemajelisan menimbulkan gereja-gereja baru dengan membawa salib Kristen. Bukan itu identitas kita. Identitas kita di sini adalah saling mengasihi. Jika terjadi hal-hal itu, maka kita belum termasuk di dalam murid-murid Yesus. Apakah kita demikian? Mari kita renungkan apa yang terjadi di sekitar kita. Saling mengasihi. Amin.
Saudara-saudara sekalian, kita akan panjatkan doa-doa, yaitu doa-doa syafaat yang telah dipersiapkan. Kita akan berdoa untuk banyak hal, secara makro maupun secara mikro. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, terima kasih bahwa pagi hari ini telah mengumpulkan kami di dalam channel ini. Kiranya apa yang telah Kau beritakan kepada kami ini boleh dapat berkembang dan kami yakini sebagai pedoman hidup kami. Supaya kami mencantumkan dalam perilaku kehidupan kami ini identitas kekristenan, yaitu kami saling mengasihi. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam keseharian kami seringkali kami ini tidak bisa atau belum bisa mengasihi. Seringkali kami ini tersinggung. Tuhan, ampuni kami semua ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini bagi situasi nasional, bagi negara kami, bagi kondisi perekonomian kami yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang tidak baik-baik saja. Melemahnya mata uang rupiah kami terhadap dolar, anjlok naik turunnya harga-harga logam mulia yang tidak menentu, dan larinya indeks saham karena berbagai pengaruh. Semuanya ini membuat perekonomian di dalam negara kami ini menjadi lebih sulit. Beri kebijakan dan ketegasan kepada para petinggi, para pejabat dalam bidang masing-masing di negara ini, negara kami tercinta Indonesia, untuk bisa menelurkan kebijakan-kebijakan nasional yang bisa kembali menstabilkan situasi ekonomi ini. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kebijakan tersebut kepada mereka. Kami mohon. Selanjutnya Tuhan, kami juga mohon akan banyak program di gereja kami yang belum terselesaikan. Kami bercita-cita untuk mempunyai tanah makam Kristen tersendiri, dan kami sudah mendapatkan tanah, izin, dan sebagainya. Sekarang kami kekurangan dana untuk pembangunannya. Kami telah membentuk panitia untuk tanah pemakaman ini. Mohon Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk penggalangan dana, supaya tanah pemakaman Kristen ini boleh terlaksana. Dengan demikian, semua akan melihat bahwa kami ini saling mengasihi. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi sekolah-sekolah Kristen di bawah YP3K, supaya dapat berkembang, supaya panitia dan guru-guru dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan, yaitu dengan saling mengasihi, bukan saling mementingkan ego diri sendiri. Kepada TK Kristen Kasih Ibu yang sedang membuka pembukaan murid-murid baru, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka bibit-bibit talenta-talenta untuk dididik sebagai anak-anak Tuhan di sana. Kami juga ingin berdoa Tuhan kepada berbagai gereja yang sedang mengalami gejala-gejala perpecahan karena tidak dapat saling mengasihi. Tuhan yang bekerja kepada mereka semua, oknum-oknum di berbagai komisi,
di berbagai gereja supaya bisa saling mengasihi. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi banyak saudara-saudara kami yang kesulitan untuk membangun tempat ibadahnya, yang kesulitan untuk melakukan ibadah karena halangan dari oknum-oknum yang tidak mengerti kekristenan. Ampuni mereka Tuhan, dan kuatkan kami untuk bisa menghadapinya dengan kasih. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sampai berjumpa lagi di dalam doa pagi hari Kamis yang akan datang bersama pembawa acara yang baru. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.